Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmu Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Yohanes 17 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pak Pendeta Urbanus Stephen dari ND Flores. Baik, untuk hambanya, Pak Pendeta Urbanus Stephen, waktu kami berikan, silakan Pak Urbanus. Ya, salam selamat malam semua rekan-rekan, hamba Tuhan, anak Tuhan, umat Allah yang diberkati Tuhan. Satu kehormatan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman itu dibaca dari hari yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi firman itu kuat dan hidup, dan firman itu sangat memberkati kita. Satu ayat yang sama, tapi dia bisa menjawab setiap konteks kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini saya diberi kesempatan untuk eksposisi Injil Yohanes pasal yang ke-17. Sedikit informasi yang kita belajar bersama bahwa Injil Yohanes ini agak sedikit berbeda dari 3 Injil, karena yang dari Injil Matius, Markus, Lukas itu biasa dikatakan Injil sinoptis. Tapi Injil Yohanes ditulis dalam konteks teologis untuk orang-orang Yahudi yang di perantauan, dan saya percaya bahwa ini merupakan satu hal yang luar biasa. Latar belakang daripada eksposisi pasal 17 ini, sedikit latar belakang. Injil Yohanes mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang ditulis dalam ketiga Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan yang menyatakan lebih sempurna yaitu rahasia tentang kepribadian Yesus. Injil ini juga sebagian besar mempunyai latar belakang dalam konteks Yunani. Dalam tradisi kuno menjelaskan asal Injil di Efesus. Penjelasan lain mengenai Injil ini menyatakan mengangkat perkataan kitab Injil tersebut yang menjelaskan peristiwa inkarnasi firman Allah atau Logos di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1-18 itu. Nah, Injil ini juga berbicara tentang penggenapan nubuatan-nubuatan ya dari kitab Perjanjian Lama kalau kita bicara tentang tipologi Kristus. Ya, penulisnya sendiri ya sudah pasti Rasul Yohanes. Dia menulis ada sekitar 5 kitab ya kalau tidak salah. Oke. Tujuan daripada Injil Yohanes ini, Yohanes menyatakan tujuan untuk tulisannya dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31 ya. Rasul Yohanes menulis ini untuk mengingatkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Rasul Yohanes juga menulis untuk menguatkan dasar iman orang Kristen supaya orang percaya dapat percaya dan terus percaya sekalipun ada banyak pengajaran sesat yang bermunculan. Jadi kita melihat dari eksposisi ini kita akan melihat bagaimana tema besarnya ya secara utuh. Tema besarnya saya melihat di sini bahwa doa syafaat Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya dan semua orang percaya. Kalau kita lihat konteks masa lalu dan konteks masa sekarang, ini menjadi sebuah amanat teks bagi kita semua untuk kita bisa belajar bahwa tema besar ini tentang doa Tuhan Yesus Kristus untuk murid-muridnya yang juga kepada kita hari ini. Yang pertama, kita akan mendengar dan coba belajar bersama-sama menggali, dan Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Yang pertama, doa khusus Yesus kepada Bapanya. Suatu hal yang luar biasa yang kalau kita baca, Tuhan memberikan sebuah teladan tentang bagaimana hubungan Dia dengan Bapanya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 1-5, kalau kita baca, demikian kata Yesus
Lalu ia mengenang-nengada ke langit dan berkata, Bapa, kalau kita panggil Bapa itu dia artinya sumber, berarti kita anak. Ini satu hubungan ya. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, dia berdoa dan menginspirasi kita semua, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Yesus maksudnya mengenal Tuhan ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, kalau kita lihat di sini, ini suatu doa yang menginspirasi kita malam hari ini tentang bagaimana hubungan anak dengan Bapa. Dan yang di dalamnya ada sebuah pesan khusus. Pesan khususnya apalah? Bagi kita adalah agar, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sangatlah penting. Ini suatu doa yang akan menolong kita malam hari ini, kita belajar bahwa penting, sangat penting untuk kita belajar mengenal Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, melalui banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, melalui masalah, melalui persoalan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya yang sudah menuruti segala ajaran firman-Nya. Nah, dari mana kita tahu doa ini? Tuhan Yesus berdoa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku ini, itu berasal darimu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, ya mereka telah menerima. Jadi ini khusus orang-orang yang menerima firman, murid-murid Tuhan maksudnya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang darimu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah diberikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Nah, inilah satu hal yang luar biasa, bagaimana murid-murid Tuhan ketika dimuridkan Yesus melalui kehidupan, impartasi kehidupan secara visual dengan sebuah keteladanan yang luar biasa. Tuhan datang, dia memberikan teladan kepemimpinan melalui cara hidup setiap hari. Jadi dalam konteks pemuridan itu saya percaya apa yang Yesus buat, mereka lihat, mereka mengikuti, dan Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap hidup dalam firman. Dengan demikian Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan para murid. Jadi Yesus dimuliakan. Pada saat kita anak-anak Tuhan itu belajar firman bukan untuk hanya pintar berdebat, tapi belajar firman itu mendengar dengan benar,
melakukan instruksi itu dengan benar, kita akan dikatakan berbahagia. Makanya sangat penting dalam kehidupan kita ada ayat firman Tuhan, melalui perbuatan kita Bapa dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Ada referensi ayat-ayat lain. Jadi dalam kehidupan kita, saya percaya apapun yang papa mama, sahabat-sahabat buat untuk sesamamu, menolong, mengajarkan firman Tuhan, saya sangat suka dengan pola sederhana di mana kita membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman itu, dan membagikan firman itu kepada sesama kita. Itu ada pokok ketaatannya, yang dimana saat waktu kita melakukannya, Tuhan itu dipermuliakan. Makanya doa Yesus, kita harus mewujudkan doa Yesus ini dengan apa? Menerapkan atau melakukan, menuruti firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satu topik yang hari-hari ini yang saya sangat suka adalah bagaimana umat Tuhan itu bisa belajar firman di kebun, di sawah, mereka lagi petik cengkeh, mereka lagi petik kemiri, mereka lagi kasih makan babi, mereka bisa belajar firman. Makanya kami sekarang juga lagi berjuang untuk menerjemahkan dengan teman-teman kita Rema for Indonesia untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku. Makanya pola sederhana ini akan sangat menyentuh, ya, firman itu bisa dimengerti, dan kita akan buat rekaman audionya, dan demikian mereka yang di desa-desa yang buta huruf, mereka bisa hanya tekan di HP mereka, dan mereka bisa mendengar firman, dan kita akan pantau mereka, dan saya percaya ini akan menjadi berkat. Inilah doa Yesus, supaya apa? Bagaimana mereka mau menuruti ajaran Tuhan kalau mereka belum pernah mendengar? Itu. Jadi harus ada orang yang karena Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya melihat melayani di desa itu satu hal yang memurnikan kita hamba Tuhan. Juga kita lihat orang-orang yang tulus, haus firman Tuhan, mereka sambut kita dengan sambutan hangat, kita tidur, kita makan bersama mereka. Saya melihat melayani ini kita menerimanya itu bagaimana kita rasa sukacitanya karena mereka haus. Ya, jadi saya percaya ini melalui murid-murid, nama Tuhan Yesus itu dimuliakan. Dan saya berdoa melalui hidup kita yang melakukan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah salah satu doa Tuhan Yesus. Lalu ada doa Tuhan Yesus yang di ayat yang ke-11 dan 12. Doa Yesus untuk murid-muridnya selalu dalam pemeliharaan Bapa. Nah, sebagai murid Tuhan kita harus yakin kalau kita itu dipelihara oleh Tuhan. Itu harus kita yakin, ya. Kalau kita tidak yakin, saya pikir kita belum mengerti atau kita belum mengenal, doa awal itu belum mengenal Tuhan kita dengan benar. Ayat yang ke-11 bilang, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sudah satu, ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini menjelaskan tentang Yudas, ya, yang mengkhianati Yesus. Tetapi ada hal yang sangat-sangat luar biasa hari ini, bahwa murid Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan Yesus pun di mulut ikan aja ada penyediaan uang di mulut ikan.
Jadi waktu Tuhan itu mengutus kita, Dia pelihara hidup kita. Saya biasa kalau melayani itu saya ingat ini. Firman Tuhan ini kalau kita baca bukan supaya kita hanya hafal, tapi waktu kita baca kita ngerti, kita percaya dengan apa yang Dia katakan. Firman Tuhan katakan. Kita mulai belajar terapkan. Berjalan melangkah dengan janji ini. Bukan dengan kita punya konsep. Kita harus berjalan dengan janji Tuhan. Inilah doa Yesus untuk murid-muridnya. Selalu dalam pemeliharaan. Tuhan pelihara kita, selai rambut kita pun tidak pernah dibiarkan gugur. Pemeliharaan Tuhan atas hidup murid-murid Tuhan dalam misi. Tuhan janji, Injil Lukas pasal 10 ayat 19, kamu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa menahan setiap lawan sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Racun maut, saya pernah alami dalam pelayanan. Saya lagi minum, ada coba ilmu, dia bikin racun di kopi. Saya baru angkat tangan, gelas hancur di depan dia. Saya langsung bilang, bertobat, Bu, kematian utusan Tuhan itu bukan diizinkan. Tapi kalau tugas misi di bumi selesai, baru saya pulang. Nyawa saya ini berharga. Saya ini dutanya Tuhan. Saya ini utusannya Tuhan. Jadi sebagai murid Tuhan, kita tuh nggak usah takut. Ada pemeliharaan Tuhan. Kita itu sangat berharga. Dia pelihara hidup kita, jadi kita nggak usah takut lah. Ya, saya melihat Tuhan tuh kalau Dia berjanji itu dia iya dan amin. Saya sangat yakin kesetiaan Tuhan tuh sungguh-sungguh luar biasa. Ya, itu kemarin kami mendoakan ada satu ibu, dia dari Islam. Sebelum saya berangkat, dia kaki tangannya tidak bisa bergerak, nafas sudah satu-satu. Dan saya bilang sama dia, kamu percaya sungguh sama Tuhan. Kalau kamu percaya sungguh sama Tuhan Yesus, kamu dipelihara. Bahkan Tuhan bilang, selai rambutmu pun tidak akan biarkan gugur kalau tanpa seizin Tuhan. Dia terima dengan polos hati, saya doakan dia sembuh, hari ini sehat. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan, karena mereka belum punya rumah. Kami kumpul-kumpul bersama teman-teman anak-anak Tuhan. Kami bangunkan mereka rumah 6x7 dalam 1 minggu. Dari hari Sabtu start, hari Sabtu selesai, dan kita doa resmi pasang meteran, mereka bisa tinggal. Nah, Tuhan pelihara. Ini orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kita harus jangan khawatir lah bahwa Tuhan tuh pelihara hidup kita. Ya, itu yang kita harus percaya, ini firman Tuhan. Bukan kita bacanya sambil lalu, tapi baca, renungkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat firman Tuhan ini benar-benar digenapi dalam perjalanan hidup kita. Lalu doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk apa? Tetap dipenuhi sukacita daripadanya dan perlindungan untuk mereka. Jadi dalam hidup ini Tuhan sudah berdoa untuk kita harus penuh sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Kita jalan, naik turun gunung, kunjungi tadi kami ke pasar-pasar. Tadi kita visit ke pasar-pasar, doakan orang di pasar-pasar. Kita yakin bahwa pasar itu tempat orang dari berbagai kampung berbelanja di situ. Jadi waktu saat kita nginjil satu orang, kita tanya, kamu dari kampung mana? Oh, dari kampung sini. Wah, kalau begitu kami mau masuk ke kampung itu lagi. Dan saya yakin sekali itu satu sukacita. Tuhan itu kasih kita sukacita. Murid-murid Tuhan itu sukacitanya, karena ada sukacita di saat kita lihat ada jiwa bertobat, ada sukacita tuh pada saat kita ngalami badai tantangan, tapi kita ada jalan keluar dari Tuhan buat kita. Jadi sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua. Makanya ayat-ayat ini, firman Tuhan ini kalau kita renungkan, itu sangat menjadi berkat buat kita.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini. Sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Diri mereka ganti dengan kita. Tuhan mau hidup kita ini harus ada sukacita. Sukacita mengerjakan sesuatu, memasak, sukacita dalam melayani orang, nggak usah menggerutu, ya. Karena hidup ini kalau bangun pagi dengan menggerutu, saya pikir perjalanan satu hari ini tidak sehat ya. Tapi kalau kita ada sukacita mengerjakan sesuatu, kita tidak akan ada mengeluhnya. Yang ada sukacita secara luar biasa. Itulah Tuhan Yesus bilang, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, satu paradigma yang baru saat kita dalam Tuhan, kita ini bukan dari dunia ini. Kita ini milik kepunyaan Allah, nilai hidup kita itu berbeda. Makanya kalau Tuhan Yesus dibenci, kita pun dibenci. Makanya ada ayat firman lain, Yesus bilang, jangan kamu katakan aku datang bawa damai, aku datang bawa pedang untuk memisahkan bapa dan anak, mama dan anak, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang prinsip kebenaran, bicara tentang nilai kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, kebenaran yang beda dengan orang dunia. Walaupun kita kakak adik kandung, kalau ya hidupnya tidak sesuai nilai firman Tuhan, ya memang ada terjadi pemisahan. Di situ saya lihat bahwa banyak pengalaman dalam mengikuti Tuhan ini. Kami memang waktu dulu ya kita lahir memang kakak adik kandung, tapi waktu lihat saya ikut Tuhan, saya mau buka lagu rohani, dia buka lagu poco-poco. Sebentar dia menari, saya buka lagu rohani. Saya maunya nyembah Tuhan, dia bilang, kau ini sudah gila. Satu perbedaan. Biar kakak adik, orang dekat kita mungkin dia benci kita, tapi kita harus tahu kita bukan dari dunia ini. Tapi justru kalau kita menunjukkan nilai, prioritas kita mengutamakan Tuhan, hidup kita akan sangat berkualitas. Dan kita melihat bahwa buah kehidupan itu akan menolong orang-orang melihat Yesus dalam diri kita. Dan saya sangat yakin 100%, waktu saya kunjungi ada saya punya om, ya, ini ayat firman nih. Dia dulunya dia itu dukun. Sering kalau kita sakit kita minta dia datang kasih ayam merah, kasih darah campurin itu kita minum atau ini bikin di kuburan. Tapi pada waktu saya sudah jadi pelayan Tuhan, saya datang ke tempat dia lihat saya, kamu ini kok sudah manusia lain nih, dia bilang. Kamu nih kok sudah manusia lain. Saya ingat ayat firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 11, kamu tuh manusia Allah. Jadi kita ini memang anak-anak Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita itu beda, lebih besar. Mereka lihat kita beda. Dukun-dukun tuh tahu, setan pun tahu kita ini milik siapa. Tapi Tuhan melindungi kita, santet apapun tidak bisa tembus. Kita selalu memiliki sukacita untuk mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan ada bersama kita. Jadi saya mendorong kita semua hari ini, firman yang kita belajar ini, coba kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, itu akan sangat-sangat kuasanya sangat luar biasa. Ya. Lalu doa Yesus selanjutnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya selalu hidup kudus di dalam kebenaran. Nah, kata kudus sendiri ini sifat dan pribadi Allah sendiri. Tuhan mau hidup kita dikhususkan untuk Dia. Dan hidup kudus di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, hari-hari ini banyak orang lupa untuk hal ini. Justru pelayanan kita hamba Tuhan itu, anak-anak Tuhan ini, kalau kita hidup kita hidup benar ya, kekudusan itu no discount ya, tidak ada tawar-menawar dalam prinsip itu.
kita kalau ngusir setan ya, bukan masalah kita tangkingnya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, setan kita berbuka mata, baru lihat begini udah gemeter. Orang kerasukan setan kita tidak ada tangking-tangking sampai keringat keluar. Kita hanya datang di mana ada terang, gelap pergi. Sebab dengan kekudusan itu surga terbuka. Pelayan-pelayan Tuhan, kita kalau hidup benar, tubuh kita itu baik Roh Kudus, kita enggak rusakkan dengan yang aneh-aneh, rokok, minum mabuk, maki, terus yang aneh-aneh bagaimana? Ya, saya pikir kita seringkali seringkali kebenaran itu kalau datang dalam hidup kita, sering kita berargumentasi. Kita coba memiliki hati, Tuhan, ya saya harus memaksa diri saya dengan kekuatan Roh Kudus untuk tunduk pada kebenaran. Maka ini firman ini luar biasa, kuduskan mereka dalam kebenaran. Pikiran kita ini harus dikuduskan melalui firman Tuhan. Ya, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Tadi pagi saya diskusi dengan kita punya tim di sini. Salah satu diskusi kita adalah hari-hari ini khotbah itu sering lebih banyak ke berkat, sedang lebih banyak ke sukses. Orang nggak suka khotbah soal kekudusan karena kurang tenar. Apalagi menyatakan kebenaran. Orang itu akan suka berkumpul dengan suka cerita dongeng, sesuatu yang enak di telinga. Tapi kalau kita khotbah tegas, tegur dosa, berantah semua yang tidak baik, orang bilang, waduh, ini Taurat benar nih. Aduh, ini jadul benar ini. Saya berpikir orang ini pertumbuhannya, pengenalan akan Tuhannya bermasalah. Dengarkan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, seharusnya dia pada klimaksnya adalah jijik dengan dosa. Karena pertumbuhan yang benar itu adalah berada dalam kekudusan dan kebenaran. Dan hari ini kita belajar bersama-sama, ini akan menjadi berkat buat hidup kita, bahwa isu-isu yang kita lihat sekarang ini, hati kita, hidup kita, Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Murid-muridnya selalu hidup kudus di dalam kebenaran. Kenapa? Perintah firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. 1 Petrus berkata itu, ayat yang ke-15-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, saya berdoa hari ini untuk kita hidup dalam kekudusan, itu sangat sangat penting. Lalu Tuhan berdoa juga, Yesus berdoa untuk semua orang percaya supaya hidup bersatu di dalam Kristus. Ya, perbedaan pemahaman teologis, filsafat teologis, observasi dan lain sebagainya itu merupakan sebuah kekayaan untuk kita belajar. Tapi Tuhan mau di ayat yang ke-20-23 ini, doa Tuhan itu apa? Doa Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini, kita yang beritakan firman Tuhan ini. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau orang percaya gara-gara perbedaan teologi, pecah, baku kritik, debat, kursi, hasil akhirnya tersinggung, jalan muka bengkak, tidak mau baku tegur, ini orang Kristen yang belum dewasa. Dagingnya belum mati, cepat tersinggung, sulit untuk bersatu. Makanya kenapa gereja itu suka pecah sana-sini? Ini gara-gara ini. Gara-gara cara pengenalan dengan Tuhan yang tidak benar. Dan saya kemarin waktu diskusi dengan satu teman gereja ya, beda sinode. Saya bilang, kenapa ya? Kita pendeta hamba Tuhan nih, kenapa kita tidak punya sifat kalau
ada yang di sebelah sana bangun gereja ya, walaupun beda gereja ini, coba kita pikir, kita sumbang semen ya, kita kasih musik ke sana ya, kita kasih gitar ke sana. Malah kalau ada yang di sebelah bangun gereja, itu bilang, wow, kita malah hati kita nggak tenang, nanti rasa bersaing. Ini ciri-ciri Kristen yang saya pikir beda dengan Tuhan. Maka Tuhan tahu nih hal yang terjadi. Dia berdoa supaya kita satu. Apa? Satu di sini, satu di dalam pengajaran sentralnya Kristosentrik. Satu dalam pengajaran firman Tuhan. Satu di dalam kasih Yesus. Teladan kita itu Tuhan Yesus. Itu baru benar. Ini pengkultusan pendeta A, pendeta B, pendeta C. Makanya kalau pendeta A yang khotbah lebih laris. Oh, penuh. Di Zoom, di mana-mana penuh. Saya pikir ini kekristenan yang begini ini harus didoakan supaya pengenalannya lebih dalam untuk ada bersama-sama hidup bersatu di dalam Kristus. Ini saya sangat diberkati hal-hal ini. Kita coba baca, kita diskusikan. Firman Tuhan ini ngomongnya begini nih. Dikatakan, dan aku telah menjadi satu sama seperti kita adalah satu di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu, ini orang dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Orang dunia ini tidak lihat kita banyaknya berbahasa roh, ya. Orang dunia ini melihat kita anak Tuhan ini beda gereja, beda tempat ibadah, beda suku, beda bahasa, kulit, strata ekonomi, strata pendidikan. Tapi kalau orang melihat dalam diri kita ada kasih Yesus, orang pun bilang, benar ya. Dia ini ngomong mulutnya Yesus, cara hidupnya juga ada yang baik nih, yang benar berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang terakhir ya, teman-teman, yang terakhir, Yesus berdoa agar murid-muridnya bertumbuh di dalam Dia, ya, dan mereka akan melihat kemuliaan Bapa di dalam dirinya. Sangat penting kita bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita melihat kemuliaan Bapa di dalam dirinya. Jadi ini hal yang menjadi sangat luar biasa. Doa Tuhan Yesus, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kita berdoa supaya kita bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Semakin hidup kita, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi jangan lupa kita mengalami kemuliaan dan membawa kemuliaan itu kepada suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan Yesus berdoa, salah satu banyak hal yang kita akan pelajari dari doa Yesus ini, dan secara khusus bahwa Tuhan Yesus itu dia berdoa kepada Bapa agar setiap orang percaya itu kita semua ini miliknya. Dia berdoa untuk murid-muridnya juga, dan yang ada di dunia yang ditaruh di planet bumi ini, termasuk kita semua hari ini, agar mereka boleh hidup sesuai dengan firman yang diajarkan. Bukan sesuai dengan aturan gereja, tapi sesuai apa yang diajarkan firman Tuhan. Dan Tuhan sangat suka dengan buah-buah kehidupan kita. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari akan
menyatakan kemuliaan daripada Tuhan untuk mewujudkan doa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, komunitas yang Tuhan percayakan pada kita. Sehingga orang waktu lihat kita berjalan, orang tahu memang mereka ini adalah pengikut Kristus. Sebuah statement ada orang ateis, dia pernah memberikan sebuah statement begini. Saya itu tidak percaya kalau kamu tuh orang Kristen atau orang percaya Tuhan. Sampai kamu menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya, yang sejati. Pengikut Tuhan yang sejati. Jadi orang memang akan mempertanyakan kekristenan kita. Biarlah kita malam hari ini mewujudkan doa Tuhan Yesus. Agar kita semua satu, bertumbuh, searah, sama seperti Kristus. Bertumbuh menuju kesempurnaan. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Eksposisi yang ada malam hari ini, saya percaya semua yang ada di sini adalah orang-orang hebat yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.